Film ini merupakan prequel dari legenda pahlawan sebelum era Guojing dan Huangrong yang berjudul Duel di Gunung Hua. Memiliki 4 buah cerita dan alurnya mundur dari kisah Mei Chaofeng dan Kitab 9 Yin sampai ke perjalanan 5 pendekar hebat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan bahwa pada masa dinasti Song Selatan, bisnis keluarga Mei yang sudah berkembang pesat menjadikan mereka sebagai keluarga terkaya yang mempunyai banyak harta melimpah. Namun malapetaka tiba-tiba muncul ketika Mei Rohua, putri tunggal keluarga Mei, berusia 10 tahun. Pada saat itu ayahnya pulang berbisnis bersama seseorang bernama Qiu Yunhai, yaitu pengurus utama bisnis keluarga Mei, yang setelahnya membantai seluruh keluarga Mei akibat dari keserakahannya. Satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu adalah Mei Rohua, yang kemudian memulai kehidupannya dengan penuh gejolak setelah dijual ke sebuah rumah bordil. Di sana takdir yang mempertemukan kembali Rohua dengan Yunhai. Rohua sangat ingin membunuhnya namun tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Ia pada akhirnya hanya menjadi mainan bagi adik Yunhai, dan Rohua yang membunuhnya tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Sempat lolos dari kejaran Kiyoshi, namun Rohua yang tidak sanggup pergi jauh, pada akhirnya ditemukan juga. Dia kembali kabur dari kejaran orang-orang itu, dan terjatuh di dekat seorang pendekar yang merupakan salah satu dari 5 pendekar hebat, yaitu Huang Yoshi, si sesat timur pemilik Pulau Bunga Persik. Mereka semua langsung kabur begitu melihat wajah Yoshi, dan Rohua yang memohon untuk menjadikannya sebagai murid. Yoshi pun langsung mengajarkannya 3 jurus pada saat itu juga. Dia juga memberikan tenaga dalamnya pada Rohua dan berharap keinginannya bisa terkabul. Sudah merasa kuat untuk membalas dendam pada Yunhai, Rohua berhasil mengalahkan Kiyoshi dan para pengawal, namun tidak dengan Yunhai. Dia pun kemudian dipukuli oleh mereka, dan tak lama setelah itu dihentikan oleh seorang wanita bernama Peng Heng, yang merupakan istri dari Huang Yoshi. Sudah lama terkena racun Yin, Yoshi setiap hari terus menggunakan teknik batinnya untuk melawan racun istrinya itu. Meskipun caranya itu sedikit efektif dalam jangka pendek, namun Honggu pelayannya merasa kalau seperti itu terus, teknik batinnya akan membuat Yoshi tidak terkendali. Hingga Rohua pun yang datang kembali memohon untuk dijadikan murid, namun Yoshi menolaknya dengan alasan kalau semua makhluk punya penderitaannya masing-masing, dan ia tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, Yunhai tidak tahu kenapa Yoshi bisa bersama dengan Rohua. Kiyoshi yang pernah melihatnya memuntahkan darah, dia merasa kalau saat ini Yoshi sedang dalam keadaan terluka. Yunhai kemudian mengajaknya untuk membunuh Yoshi, agar dengan itu mereka akan menjadi terkenal setelah membunuh salah satu dari 5 pendekar hebat. Kembali pada Rohua, dia yang sudah lama berlutut agar diterima menjadi murid, pada akhirnya tidak sadarkan diri. Yoshi pun kemudian mengobatinya, dan Yunhai bersama pasukannya sudah tiba di tempat mereka. Mereka meminta Yoshi dan Rohua untuk keluar, dan Rohua yang tidak tahan mendengarnya langsung keluar menemui mereka. Sebelum melawan mereka, Rohua sempat berterima kasih pada Yoshi karena telah menyelamatkannya 2 kali.
Rohua berharap di kehidupan berikutnya ia bisa menjadi murid Yoshi, dan setelah memanggil Yoshi dengan sebutan guru, ia pun bersujud dan bersiap untuk bertarung. Meminta istrinya untuk menunggu di dermaga. Setelah mereka pergi, Yoshi tiba-tiba memuntahkan darah. Meskipun kini dirinya sedang terluka, namun ia dengan mudah mengalahkan mereka dan langsung pergi dari sana. Tersadar dari pingsannya, Yoshi yang juga sudah kembali, istrinya pun memintanya untuk mengajak Rohua pulang ke Pulau Bunga Persik. Peng Hang juga sempat membujuk suaminya untuk menjadikan Rohua murid, namun dia tidak menjawab dan hanya mengajak mereka untuk pulang. Sementara itu di Pulau Bunga Persik, keempat murid yaitu Kuling Peng, Chen Xuan Peng, Lu Cheng Feng, dan Wu Mian Peng yang sedang santai tidur siang, tiba-tiba terkejut melihat gurunya sudah akan segera kembali. Mereka langsung bergegas beres-beres, dan saat akan menyambut gurunya mereka bertemu dengan Rohua. Mengetahui Rohua adalah murid baru, mereka bertanya berapakah umurnya sekarang. Meskipun hal itu terasa kurang sopan karena baru pertama kali bertemu, namun di Pulau Bunga Persik senioritas ditentukan berdasarkan umur. Rohua pun yang menjawab umurnya 20 tahun, dia akan menjadi murid ketiga dan mereka pun memperkenalkan dirinya masing-masing. Hingga gurunya pun yang sudah tiba, Rohua memberikan penghormatan sebagai seorang murid, dan Yoshi memberinya nasihat untuk menghilangkan obsesi di masa lalu, sebelum akhirnya memberi nama Mei Chao Feng sebagai murid dari Pulau Bunga Persik. Masih terbawa mimpi kejadian di masa lalu, Chao Feng juga masih belum menghilangkan obsesinya untuk membalas dendam. Dia sempat membuat Xuan Peng dimarahi gurunya karena ketahuan tidak latihan, dan ia yang ingin diajari jurus terkuat Pulau Bunga Persik, namun gurunya meminta agar Chao Feng belajar dulu jurus dasar. Gurunya menyarankannya untuk belajar pada Xuan Peng, karena dialah yang paling ahli menggunakan jurus telapak air biru. Dengan terpaksa Chao Feng pun datang menemui Xuan Peng, dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ia juga meminta Xuan Peng untuk mengajarkannya jurus telapak air biru. Xuan Peng memintanya untuk menyapu dulu dan ia yang mengerjai Chao Feng membuatnya sangat marah. Di malam harinya, Xuan Peng datang ke kamar Chao Feng yang tentu saja Chao Feng masih marah kepadanya. Xuan Peng yang hanya ingin memberinya buku telapak air biru, ia sudah menyimpannya di atas meja namun yang asli ia lemparkan ke dalam kamar. Setelah mendapatkan bukunya, Chao Feng terus berlatih namun sama sekali belum ada kemajuan. Xuan Peng sempat memberitahunya kalau pada saat itu ia melatihnya di tempat berbahaya dan menyarankan agar Chao Feng untuk pergi ke formasi Bunga Persik. Chao Feng pun tanpa rasa takut langsung pergi ke tempat formasi itu, dan tanpa ia sadari setelah masuk ke sana dia tidak bisa keluar lagi. Tersadar dari pingsannya, Chao Feng meminta Nyonya Guru untuk tidak menyalahkan Chen Xuan Peng. Setelah itu ia pun datang menemui gurunya, dan setelah diberi pemahaman mengenai jurus telapak air biru, ia pun akhirnya dapat menguasainya.
Racun yin yang kembali kambuh. Hal itu membuat Yoshi lelah dengan keadaan istrinya yang terus seperti ini. Cao Feng pun yang akhirnya tahu masalah gurunya ini, ia menemui nyonya gurunya dan memberitahukan kalau gurunya baik-baik saja dan sedang mencarikannya obat dulu. Merasa sedih dengan keadaan yang menimpa nyonya guru, padahal dia adalah orang yang baik, lembut, dan penyayang. Namun takdir yang memperlakukan manusia seperti boneka. Tak lama setelah itu datanglah Mian Peng memberitahukan kalau Ouyang Peng si racun barat mengirimkan pesan jika dengan bunga rabuk yang tumbuh di kawah gunung berapi, racun yin di tubuh Peng Heng akan bisa dinetralkan. Bunga itu yang kini tepatnya ada di Pulau Libou, mereka berlima pun akan pergi untuk mencarinya. Merasa seperti ada yang mengikuti, ternyata itu adalah seseorang dari Pulau Libou. Mereka kemudian bertemu dengan Su Qingyi ketua Pulau Libou dan memberitahukan tujuannya datang ke sini. Qingyi yang berkata kalau ia sudah lama mengagumi Huang Yoshi, karena dia yang memintanya, Qingyi pun akan memberikan bunga rabuknya secara sukarela. Namun, bunga itu yang akan mekar sempurna 2-3 hari lagi, mereka pun diminta untuk tinggal di sini dulu sementara. Merasa curiga Qingyi akan memberikan bunganya begitu saja, Cao Feng juga curiga kalau ada sesuatu di makanannya. Namun para saudara seperguruannya yang tidak curiga sama sekali, hal itu membuat sedikit perdebatan antara Cao Feng dengan Cheng Feng. Dia pun yang pergi disusul oleh Xuan Feng, dan Xuan Feng yang sepemikiran dengan Cao Feng merasa kalau Qingyi memang kagum pada gurunya. Seharusnya dia sendiri yang memberikan bunga rabuknya langsung ke Pulau Bunga Persik. Xuan Peng kemudian meminta Cao Feng untuk jangan marah lagi dan menjelaskan kalau para saudara lainnya tumbuh di Pulau Bunga Persik yang membuat pemikiran mereka masih sangat polos. Dia juga memberikan roti sebagai permintaan maaf untuk Cheng Feng dan Cao Feng yang sempat menolaknya. Namun setelah Xuan Peng pergi, dia memakannya dengan lahap karena belum makan sama sekali. Sementara itu, mereka yang masih belum memakan makanannya, khawatir kalau makanannya memang benar ada racun yang tidak terdeteksi. Namun mereka kemudian memakannya perlahan-lahan, dan di suatu tempat mereka berdua melihat seorang anak kecil bernama Peng Mo Feng sedang disiksa oleh King Hong dan King Feng. Dia memberitahukan kalau keluarganya menjadi budak keluarga Su, dan mereka sudah dijadikan manusia obat oleh Qingyi. Dia yang juga memberitahukan kalau teman-teman mereka sudah ditangkap oleh Qingyi dan akan segera dijadikan manusia obat. Di gubuk obat, mereka benar saja sudah tertangkap karena sebelumnya keracunan. Namun racun itu yang bukan berasal dari makanan, melainkan dari bunga yang ada di ruangan mereka saat itu. Sementara mereka yang sedang berdiskusi untuk menyelamatkan para saudaranya, Xuan Peng datang untuk mengalihkan perhatian dan sengaja tertangkap oleh mereka. Mendengar suara ledakan di ruangan pil, hal itu membuat Qingyi panik dan langsung mengeceknya. Sementara Xuan Peng yang akan langsung dibawa ke gubuk obat, setelah King Hong mematikan jebakannya, Xuan Peng langsung menyerangnya. Bertemu dengan Cao Feng, mereka langsung bergegas menyelamatkan para saudaranya. Di sana yang juga ada banyak orang. Setelah mereka memberantas Qingyi, mereka akan kembali menyelamatkan orang-orang. Cheng Feng yang juga sempat mengambil obat-obat di sana, karena semua obat di sana adalah obat berbahaya. Melaporkan para murid Pulau Bunga Persik tidak ditemukan, tiba-tiba mereka diserang dan muncullah para murid Pulau Bunga Persik. Dengan mudah mereka mengalahkan pasukan Qingyi, dan Qingyi menggunakan serulingnya yang membuat King Hong dan King Feng seperti boneka. Dia yang telah menerapkan sebuah racun kepada tubuh mereka, hal itu juga membuat kekuatan mereka meningkat secara drastis. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Qingyi yang melarikan diri dikejar oleh mereka. Di sana mereka yang menemukan bunga rabuk. Qingyi juga ada di sana dan meminta mereka untuk mengambilnya. Itu pun kalau mereka mampu membuka pintunya. Hingga gempa pun yang terjadi, ternyata itu adalah tanda-tanda akan mekarnya bunga rabuk dan magma di bawah tanah akan segera meletus.
datang membawakan kunci gembok, Mo Feng mengatakan kalau kakeknya lah yang memberikan duplikat kunci itu. Pintu pun akhirnya berhasil dibuka, dan Cao Feng membuat Qingyi terjatuh ke dalam sebuah lubang. Hingga bunganya pun yang sudah mekar, Cao Feng langsung mengambil intisari dari bunga rabuk dan mereka bersama-sama pergi dari sana. Di Pulau Bunga Persik, mereka semua mengaku salah karena tidak memberitahukan gurunya akan pergi ke Pulau Libau. Honggu yang datang mengatakan kalau nyonya sudah sembuh. Hal itu membuat mereka semua senang dan Mo Peng juga diterima menjadi murid. 省得改名了。师弟，哇！是我没错，庆祝我们这次历险有惊无险。 Keesokan harinya, Feng Heng yang merasa keadaannya sudah benar-benar pulih, Yoshi pun akan mengajaknya jalan-jalan lagi keluar pulau. Dia meminta para murid untuk berlatih dengan baik dan meminta Ling Peng untuk menjaga para adik seperguruannya dengan baik. Cao Feng yang meminta izin untuk pergi keluar pulau, semua murid langsung meminta gurunya untuk mengajak mereka, namun gurunya tidak mengizinkannya dan berkata kalau dunia luar tidak seindah yang mereka duga. Melihat lencana milik ayahnya, Cao Feng mengingat kejadian saat kedua orang tuanya dibunuh di hadapan dirinya sendiri. Dia sudah bertekad akan keluar pulau untuk membalas dendam, namun setelah itu datanglah Xuan Peng yang tahu kalau Cao Feng akan pergi meninggalkan pulau. Cao Feng pun yang memberitahukan untuk apa ia pergi, meskipun hal itu melanggar perkataan gurunya. Xuan Peng pun juga akan ikut menemaninya. Di rumah bordil, seorang wanita yang sedang disiksa datanglah Cao Feng menyelamatkannya. Mereka yang dulu juga pernah menyiksa Cao Feng, kini saatnya untuk ia membalas dendam. Bertanya mengenai keberadaan Qiu Yunhai, pemilik rumah bordil memberitahukan kalau kini dia sudah menjadi ketua Wisma. Semua orang yang menyebutnya sebagai pendekar dermawan karena ia selalu membela kebenaran dan menolong setiap para pendekar. Mengetahui kekuatan Yunhai sudah lebih besar, Cao Feng ingin mereka berpisah di sini karena terlalu berbahaya mengajak Xuan Peng ikut ke Wisma Gunung Yunhai. Namun Xuan Peng yang tentu saja tidak akan membiarkannya pergi sendiri, hingga saat mereka menunggangi kuda, Cao Feng pergi terlebih dulu dan sudah melakukan sesuatu agar kuda Xuan Peng tidak mau berjalan lagi. Di Gunung Yunhai, seorang pendekar sangat kagum karena Yunhai sudah membantai seluruh keluarga Mei. Yunhai yang juga sudah merekrut banyak pendekar, kini kekuatan bawahannya sudah semakin kuat. Hingga tak lama setelah itu Cao Feng pun yang sudah tiba, dia meminta Yunhai untuk keluar namun dihadang oleh Kyoshi. Masih belum sanggup mengalahkan Yunhai, Cao Feng juga terkena racun saat beradu tenaga dalam. Semakin dia terus menggunakan tenaga dalamnya, semakin cepat pula racunnya membunuhnya. Semua meridiannya yang juga sudah terputus, sebelum Cao Feng mati ia akan menjadi orang cacat. Yunhai pun yang akan langsung mengakhirinya, namun datanglah Xuan Peng menyelamatkannya. Tersadar setelah diberikan obat, Cao Feng merasa dia tidak akan bisa lagi membalas dendam. Namun Xuan Peng tidak akan membiarkannya, dan ia pun akan membawanya kembali ke Pulau Bunga Persik. Di sisi lain, mengetahui istrinya sedang mengandung, Yoshi sangat senang dan Peng Heng ingin mempunyai anak laki-laki agar bisa melihat Yoshi sewaktu masih kecil. Sementara Yoshi yang ingin mempunyai seorang anak perempuan, ia juga mengatakan hal yang sama karena ingin melihat wajah istrinya sewaktu masih kecil. Jika anak mereka laki-laki, maka akan diberi nama Huang Chaoseng. Namun jika perempuan, maka akan diberi nama Huang Rong dan berharap ia akan menjadi sosok yang anggun dan mandiri. Keesokan harinya, saat melewati sebuah jalan, Yoshi melihat seorang pendekar bernama Zhou Botong sedang bertarung dengan para pendekar lainnya. Botong yang memintanya untuk jangan ikut campur, ia pun langsung mengajaknya untuk bertarung. Terkejut dengan ilmu bela diri sisa timur, Botong merasa kalau ilmu itu tidak cocok dengan kepribadiannya,
dan akan membuatnya tidak terkendali karena bertentangan dengan ilmu yang sebelumnya ia pelajari. Botong tahu metode apa yang cocok dengan ilmunya yang bertentangan. Ia mengatakan kalau kitab 9 yinlah cara terbaik untuk mengendalikan teknik batinnya. Dia yang saat ini diminta kakak seperguruannya untuk menyembunyikan jilid bawahnya. Kalau sesat timur mau, dia pun tidak akan memberikannya. 前门不远处有一个湖畔客栈，雁荡山，忙几天。有时 Akan menginap di penginapan yang sama dengan Botong. Di sana Peng Heng mengajaknya bertaruh dengan permainan 9 cincin berantai. Jika dia kalah dalam permainan ini, maka ia akan memberikan Botong jirah landak sebagai taruhannya. Namun jika Botong kalah, maka Peng Heng ingin ia meminjamkan kitab 9 yinnya kepadanya. Hal itu yang tentu saja tidak mau Botong pertaruhkan. Namun setelah Peng Heng terus memprovokasinya, Botong pun akhirnya tertantang dan saat melawannya ia pun berhasil dikalahkan. Ia pada akhirnya meminjamkan kitab 9 yinnya untuk Peng Heng baca, meskipun dia tidak memiliki ilmu bela diri. Namun dengan kemampuan menghafalnya, ia bisa langsung tahu setelah 1 kali membaca saja. Setelah selesai membaca, Peng Heng menipu Botong dengan berkata kalau kitab ini palsu karena telah ditukar oleh Ouyang Peng si racun barat. Kitab ini yang dulu juga pernah ia baca. Peng Heng pun mengatakan kembali isi dari kitab itu, yang membuat Botong terkejut karena semua yang dikatakan Peng Heng sesuai dengan kitab itu. Ia pun langsung membakar kitab yang dia kira palsu itu, dan akan ke wilayah barat untuk merebut kembali kitab aslinya. Melihat Peng Heng sendirian, dia tiba-tiba tidak sadarkan diri dan Yoshi kembali menyembuhkannya. Ternyata bunga rabuk yang hanya meredakan gejalanya saja, namun tidak sampai menyembuhkan sampai ke akar-akarnya. Kini Peng Heng yang sedang dalam keadaan mengandung, energi yin dan yangnya tidak stabil yang membuat racunnya kambuh dengan cepat. Yoshi yang merasa anak ini tidak boleh dipertahankan, karena kalau seperti ini terus akan mengancam keselamatan Peng Heng. Namun Peng Heng yang tidak ingin mengorbankan anaknya, kini dia punya kesempatan menjadi seorang ibu dan akan mengambil resiko agar tidak ada penyesalan ke depannya. Yoshi pun akhirnya membawanya ke Pulau Bunga Persik, dan dia yang tidak melihat Cao Feng dan Xuan Peng. Para murid memberitahukan kalau mereka telah menghilang setelah gurunya pergi keluar pulau. Hingga tak lama setelah itu mereka pun yang kembali. Xuan Peng memohon agar gurunya menyelamatkan nyawa Cao Feng. Namun gurunya yang marah mereka melanggar perkataannya. Peng Heng pun membujuknya yang membuat Yoshi mau menolong Cao Feng. Setelah berhasil menolongnya, meskipun nyawanya tertolong namun kaki Cao Feng akan mengalami kelumpuhan. Yoshi pun yang akan pergi ke gua bersuara jernih. Ia meminta Xuan Peng untuk membawa Cao Feng ke kamarnya. Mengalami luka parah setelah mengobati istrinya dan Cao Feng sendiri yang sudah putus asa namun Xuan Peng terus menyemangatinya dan berkata kalau gurunya akan menemukan cara untuk bisa menyembuhkannya. Ia kemudian mengajaknya menemui Mo Feng karena dia sudah membuatkan sebuah alat agar membantu Cao Feng untuk berjalan. Mian Peng yang juga menggunakan akupuntur untuk menyembuhkan Cao Feng sedikit demi sedikit, dan mereka percaya kalau suatu saat nanti Cao Feng akan sembuh seperti sedia kala. Terus berlatih meski keadaannya sudah seperti ini. Setelah itu ia melihat Peng Heng memberikan kitab 9 yinnya yang sudah ia catat agar membantu Yoshi untuk menekan teknik batinnya. Namun Yoshi yang menolak kitabnya itu karena setelah duel di Gunung Hua, kitab itu sudah diserahkan pada Wang Chongyang untuk disegel. Namun kini Wang Chongyang yang sudah meninggal dunia, Peng Heng tidak peduli etika dunia persilatan dan hanya tahu kalau kitab itu bisa menyelamatkan suaminya. Kitab itu yang sepertinya juga bisa menyembuhkan kaki Cao Feng, namun Yoshi tetap kekeh tidak mau membacanya dan tidak peduli kitab itu bisa menyembuhkan Cao Feng atau tidak. Ia yang akan menyegel kitab itu di gua bersuara jernih agar tidak ada satupun orang yang bisa membacanya. Di gua bersuara jernih, setelah Peng Heng berkata kalau ia tidak bisa hidup tanpa Yoshi, Yoshi pun sedikit membaca isi dari kitab itu. Namun ia yang tahu kitab itu hanyalah jilid bawahnya, tanpa teknik dasar dari jilid atasnya kitab itu tidak boleh dipelajari. Kalau memaksakan mempelajari jurus dari jilid bawahnya, maka efek paling ringannya akan mengalami serangan balik, dan paling beratnya akan kerasukan dan sampai mengancam nyawa. Kitab itu yang juga tidak bisa menyembuhkan racun Peng Heng, meskipun kitab itu bisa menekan teknik batinnya, namun tetap harus membutuhkan jilid atasnya dan Yoshi berjanji akan mencoba menyimpulkannya, meski membutuhkan waktu yang sangat lama.
Menemui gurunya setelah mendengar mengenai kitab 9 yin, Cao Feng memohon pada gurunya untuk mengajarinya kitab itu agar kakinya bisa sembuh. Namun gurunya yang berkata kalau Cao Feng tidak tahu apa-apa mengenai kitab itu, ia pun memintanya untuk pergi dari sini. Cao Feng kemudian mendengar berita kalau makam orang tuanya dibongkar oleh Yun Hai. Cheng Feng merasa kalau Yun Hai melakukan itu untuk memancing Cao Feng karena sebelumnya berhasil selamat. Di malam harinya, Xuan Peng yang datang membawakan makanan diberitahu kalau kitab 9 yin yang tidak terkalahkan itu ada di tangan guru mereka. Cao Feng yang meminta bantuannya untuk mengambil kitab itu karena jika kakinya sembuh dia bisa membalaskan dendam orang tuanya yang dibunuh oleh Yun Hai. Namun Xuan Peng yang tidak mau membantunya karena tindakan mereka itu adalah bentuk pengkhianatan pada perguruan. Cao Feng pun yang mengakui kesalahannya. Ia meminta Xuan Peng untuk melupakan perkataannya tadi dan memintanya untuk pergi dari sini. Keesokan harinya, setelah mengingat kenangan bersama orang tuanya, Cao Feng yang merasa putus asa dan tidak berguna memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saja. Xuan Peng yang melihatnya langsung menyelamatkannya, dan mereka yang selamat Xuan Peng berjanji akan membantunya. Setelah selesai mengatur rencana, keesokan harinya Cao Feng meminta obat bius pada Mian Peng, dan alat dari Mo Peng pun sudah selesai. Sementara Xuan Peng yang meminta Ling Peng untuk memperbaiki kapal, ia beralasan karena ingin mengajak Cao Feng untuk memancing. Cao Feng yang juga berhasil meminta peta formasi Pulau Bunga Persik pada Cheng Feng. Persiapan mereka yang sudah selesai, datanglah gurunya menemui Cao Feng. Ia meminta Cao Feng untuk melepaskan obsesinya, namun Cao Feng malah membalikan perkataan gurunya dan berkata kalau dirinya baik-baik saja. Setelah itu Cao Feng pun terus berlatih berjalan sepanjang hari, siang dan malam, dan pada suatu waktu dia akhirnya bisa berjalan tanpa tongkat, berkat alat buatan yang sebelumnya diberikan oleh Mo Feng. Kini rencana mereka pun yang akan segera dimulai. Cao Feng sudah yakin akan melakukan ini semua, dan Xuan Peng berharap dia tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Cao Feng kemudian memberikan obat biusnya pada Xuan Peng, dan Xuan Peng yang memasukkannya ke dalam arak. Karena hari ini adalah perayaan ulang tahun Nyonya Guru dan semua orang akan berkumpul untuk makan dan minum bersama. Setelah satu persatu dari mereka pingsan, Peng Heng yang masih sadar tahu kalau semua ini perbuatan Cao Feng dan Xuan Peng. Mereka kemudian ke formasi Pulau Bunga Persik untuk pergi ke gua bersuara jernih, dan setelah cukup lama memecahkan formasinya, mereka pun akhirnya sampai di gua bersuara jernih. Menemukan kitab 9 yin-nya, mereka langsung bergegas pergi menggunakan kapal yang sebelumnya Xuan Peng minta Ling Peng untuk memperbaikinya. Sementara di Pulau Bunga Persik, Yoshi yang sudah tersadar dari pingsannya, ia menyadari kalau di araknya telah diberikan obat bius. Ia meminta Ling Peng dan lainnya untuk mencari Xuan Peng dan Cao Feng, dan ia yang ke gua bersuara jernih melihat peta formasi yang sebelumnya terjatuh dari Xuan Peng. Tidak menemukan keberadaan Xuan Peng dan Cao Feng, mereka menyadari kalau Xuan Peng dan Cao Feng sudah merencanakan ini sebelumnya. Sementara Peng Heng yang didatangi oleh Su Qingyi, dia mengendalikan Honggu dan menyandra Peng Heng karena rencananya sudah digagalkan oleh para murid Yoshi. Dia menggunakan serulingnya yang membuat mereka semua dikendalikan, karena ternyata Qingyi sudah datang ke sini di saat mereka semua masih pingsan, dan telah meracuni mereka semua dengan bubuk 7 emosi, yang gagal disempurnakan karena intisari bunga rabuknya telah diambil. Yoshi yang berusaha menghilangkan racunnya terpaksa memutarbalikan nadi jantungnya, dan dia yang berhasil menyerang Qingyi.
King Yi pun menggunakan mereka berempat untuk menyerang Yoshi. Mempengaruhi Yoshi untuk membunuh para muridnya karena mereka telah membantu Chao Feng mengambil kitab 9 yin dan berkhianat pada Yoshi. Yoshi pun yang terhasut menyerang mereka dengan serius. Dan saat dia akan membunuh Mo Feng, Feng Heng menghentikannya dan dia pun dicekik oleh Yoshi. Hingga setelah Feng Heng meneteskan air matanya, Yoshi kembali tersadar dan ia akhirnya benar-benar sudah menghilangkan racun dari King Yi. Ia langsung membunuh King Yi pada saat itu juga dan mengambil penawarnya untuk menghilangkan racun mereka semua. Merasa bersalah pada gurunya, Cheng Feng berkata kalau semua ini adalah salah Mei Chao Feng. Honggu yang datang menjelaskan kalau Ling Peng dan lainnya tidak bersalah karena masalah kali ini disebabkan oleh Chao Feng dan Xuan Peng. Meskipun para murid lainnya terlihat seperti membantu mereka, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai hal yang diperbuat oleh Chao Feng dan Xuan Peng. Yoshi yang hanya diam mendengar perkataan dari Honggu, dan dia tetap ingin semua muridnya itu meninggalkan Pulau Bunga Persik. Honggu kemudian datang menemui mereka dan meminta mereka untuk memulihkan kondisi dulu, sebelum akhirnya meminta mereka untuk meninggalkan Pulau Bunga Persik. Sampai di daratan, mereka yang dimata-matai Kiyoshi pun melaporkan kalau ia telah menemukan jejak Mei Rohua. Kondisinya yang terlihat baik-baik saja, bahkan kini dia juga masih bisa berjalan. Yunhai tahu kalau saat ini dia pasti akan mengincarnya. Ia pun meminta Kiyoshi untuk menyebarkan surat buronan yang berkata kalau Mei Chao Feng menyusup ke Wisma Gunung Yunhai untuk membunuh dan mencuri barang berharga. Siapapun yang bisa memenggal kepalanya, maka akan diberikan 100 tahil emas. Di malam harinya, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat sunyi di sebuah pegunungan yang terpencil. Xuan Peng yang mencoba mempelajari jurus dari kitab 9 yin, namun hal itu tidak berhasil dan dia menyadari kalau kitab itu hanya bagian bawahnya saja. Chao Feng yang akhirnya tahu alasan gurunya tidak mau mengajarinya, karena tanpa teknik dasar dari bagian atasnya kitab bagian bawahnya tidak bisa dipelajari. Hingga Chao Feng pun yang terus memaksakan mempelajarinya, dia mengalami kerasukan dan nyawanya hampir melayang. Diam-diam terus mencoba mempelajari kitab 9 yin, Feng Heng juga dengan kondisinya yang semakin memburuk menulis ulang kitab 9 yin. Chao Feng yang khawatir Xuan Peng belum juga kembali, ia pun mencarinya dan menemukannya sudah tidak sadarkan diri. Dia kemudian membuatkannya sebuah obat, dan Xuan Peng yang tersadar berkata kalau ia tidak sengaja ketiduran. Namun Chao Feng yang tahu dia telah memakan bubuk arsenik, bubuk itu memang dapat meningkatkan tenaga dalamnya untuk berlatih kitab 9 yin, namun sangat beresiko dan bisa menyebabkan kematian. Xuan Peng melakukan ini karena demi membantu Chao Feng berlatih kitab 9 yin, dan dia yang sudah tahu dosisnya memakan arsenik, kalau mereka berhati-hati tidak akan terlalu berbahaya. Mereka pun kemudian mempelajarinya bersama-sama, dan di sisi lain Feng Heng yang tidak sadarkan diri. Saat tersadar ia mengatakan untuk menyelamatkan anak mereka, dan setelah itu ia pun melahirkan. Diminta Yoshi untuk menyelamatkan ibunya saja, namun Feng Heng meminta untuk menyelamatkan anaknya karena ia hidup pun umurnya tidak akan lama lagi. Hingga Yoshi pun yang mendengar suara tangisan bayi, hal itu menandakan kalau istrinya sudah pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, melepaskan alat bantu dari Mo Feng,
Mereka yang sebelumnya sudah mempelajari kitab 9 yin Cao Feng pun akhirnya bisa berjalan dengan normal. Sementara Peng Heng yang sudah dimakamkan, Yoshi pun mengubur beberapa kendi arah kehidupan Linglung untuk diminum bersama putrinya Huang Rong saat ia sudah dewasa. Sudah benar-benar pulih dan kekuatannya semakin meningkat. Mereka berencana akan berlatih 3 jurus dari kitab jilid bawahnya itu, yang tanpa memerlukan teknik dasar dari jilid atasnya. Mereka kemudian akan melatih jurus cakar tulang putih. Tenaga dalam akan disalurkan ke 10 jari dan kalau mereka berhasil melubangi kepala tengkorak, maka mereka sudah menguasai jurus cakar tulang putih. Terus berlatih setiap hari, hingga pada suatu waktu datanglah 4 pendekar yang akan mengambil kepala mereka karena ingin mendapatkan 100 tahil emas dari Wisma Gunung Yunhai. Namun mereka tidak berhasil melakukannya. Cao Feng heran jurusnya tidak bisa menembus kepala manusia hidup. Dia yang akan berlatih lebih keras lagi. Suan Peng memintanya untuk jangan terburu-buru dan mengajaknya jalan-jalan. Keesokan harinya, melihat setiap tanda di sepanjang jalan, Suan Peng mengikutinya dan bertemu dengan Chen Jihe, yaitu kakak sepupunya. Dia yang tahu dari Lu Cheng Peng kalau Suan Peng dan Cao Feng telah mencuri kitab 9 yin. Kedatangannya dia ke sini karena diminta oleh ketua klan untuk memerintah Suan Peng agar segera membunuh Cao Feng dan membawa kitab 9 yin kepada klan. Suan Peng yang dilema tidak bisa langsung memutuskannya. Dia pun meminta waktu dan Cao Feng sudah dari awal mendengar pembicaraan mereka. 命你速速杀了梅超风，带酒。 Kembali seolah tidak terjadi apa-apa, Cao Feng tiba-tiba berkata kalau mereka sebaiknya berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing. Suan Peng yang tidak tahu kenapa Cao Feng berbicara seperti itu, ia pun kemudian terus minum sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Sementara di luar Jihe yang sudah datang bersama 2 orang, Cao Feng menemui mereka dan Jihe merasa kalau Suan Peng tidak berguna dan sia-sia dia berlatih di Pulau Bunga Persik. Kiyoshi yang juga datang meminta kitab 9 yin, dia diminta ketua Chen mengikuti Jihe karena Wisma Gunung Yunhai ternyata sudah bekerja sama dengan ketua Chen. Membantu Cao Feng melawan mereka, ternyata sebelumnya Suan Peng hanya berpura-pura pingsan saja. Dia yang sudah mendengar Jihe mengejeknya, kini dia tidak akan peduli dengan klan Chen lagi karena dari dulu dia memang sudah dibuang. Menghentikan Cao Feng membunuh Jihe, karena bagaimanapun juga dia adalah saudaranya. Hal itu membuat Cao Feng marah dan berpikir kalau Suan Peng juga ingin melawannya. Tidak tega melukai Suan Peng, Kiyoshi yang menyerangnya langsung dibunuh oleh Cao Feng. Suan Peng yang terkejut melihat Cao Feng berhasil menyempurnakan jurus cakar tulang putih, dia juga sangat senang dan meminta Jihe untuk pergi, karena dia sekarang sudah putus hubungan dengan klan Chen. Dia yang juga memintanya untuk jangan berhubungan lagi dengan Yunhai, karena kalau mereka bertemu lagi ia tidak akan segan-segan kepadanya. Keesokan harinya, di perayaan ulang tahunnya Yunhai mengundang banyak para pendekar. Dia yang membahas mengenai akan membantu kerajaan Jin. Seorang pendekar tidak setuju dengan rencananya dan langsung dibunuh saat itu juga. Hal itu yang membuat para pendekar akhirnya akan mengikuti arahan Yunhai dan mereka akan membantu kerajaan Jin menghentikan serangan dari utara.
Hingga tak lama setelah itu Chao Feng pun yang sudah tiba. Yunhai berkata kalau saat ini kerjasama mereka telah dimulai. Dan ia meminta para pendekar untuk menunjukkan kesungguhannya dengan membunuh Mei Chao Feng. 实则贪婪虚伪。 拿命来！ Menuduhnya telah menganut ajaran sesat. Mereka yang akan mengeroyoknya datanglah Suan Peng membantunya. Berhasil membalaskan dendamnya yang begitu lama, tak lama setelah itu datanglah keempat saudaranya menemui mereka. 你们的腿怎么了？ Mereka kemudian menjelaskan apa yang terjadi di Pulau Bunga Persik, dan Nyonya Guru telah tewas karena kelelahan setelah menulis kitab 9 yin, dan tidak bisa bertahan saat proses persalinan. Mereka yang menyalahkan Chao Feng atas semua yang terjadi, karena demi ambisinya membalas dendam membuat hancur perguruan mereka. Hingga Suan Peng pun yang tiba-tiba mengalami luka dalam, Chao Feng meminta mereka untuk menyelamatkannya namun Ling Peng tidak peduli, dan berkata kalau mereka berempat kini memutuskan hubungannya dengan mereka berdua. 是我。 Sampai di Pulau Bunga Persik, Chao Feng meminta Suan Peng menunggu di sini, sementara ia akan menemui gurunya sendirian. Dia yang melihat keadaan di sana sudah tidak terurus sama sekali, kemudian berlutut di hadapan makam Nyonya Guru dan meminta maaf karena demi ambisinya membalas dendam, membuat semua orang yang menyayanginya menderita. Hingga setelah itu gurunya pun yang datang ke sana, dia mengatakan sebuah nasihat untuk Chao Feng dan memintanya untuk pergi dari sini. 别再让我看见。 Yoshi juga sempat menyimpan sebuah pil di atas makam, dan Chao Feng yang merasa gurunya masih tetap menyayangi mereka, ia pun kemudian memberikan pilnya pada Suan Peng. 师娘，如果能重来，我希望。 Sudah tidak tahu lagi mau kemana dan melakukan apa, karena selama ini dalam pikiran Chao Feng hanya ingin membalas dendam. Hingga tak lama setelah itu para pendekar pun yang berdatangan, seorang pendekar menyebut mereka sebagai iblis ganda angin hitam, yang membuat mereka berdua tersenyum mendengarnya. Kedatangan mereka semua yang akan membunuh mereka berdua, karena mereka telah membunuh ketua Yunhai yaitu orang yang dermawan. Chao Feng yang merasa mereka tidak bisa membedakan benar atau salah, namun seluruh pendekar sudah tahu kalau mereka iblis ganda angin hitam, telah mengkhianati perguruan dan dicap sebagai penjahat karena telah mempelajari ilmu sesat. Berhasil membunuh KBC, adiknya KJNE juga dibuat buta oleh Chao Feng. Mereka pun yang akan meninggalkan tempat ini, dan keesokan harinya mereka sampai di sebuah gurun utara. Setelah menghabiskan waktu bersama-sama selama ini, dari awalnya mereka saling membenci, kini perasaan sudah tumbuh di antara satu sama lain. 还要一起参加摩可的婚礼呢。 Malam harinya mereka pun yang menghadiri pernikahan seseorang bernama Moke. Moke memberikan sebuah topi pada Chao Feng, dan Chao Feng memberikannya pada Suan Peng yang kalau Suan Peng menerima topinya itu, berarti ia menerima cintanya dan bersedia menikah dengannya. Suan Peng yang tentu saja bersedia menerima topinya itu, dan setelahnya mereka pun melakukan upacara pernikahan.
不是梦吧？疼。 Merasa kedepannya mereka akan bahagia selamanya. Namun Cao Feng khawatir perbuatan mereka pada perguruan dan membunuh salah satu pendekar akan ada balasannya. Xuan Peng yang tidak ingin hidup tanpa Cao Feng, kelak kalau perbuatan mereka itu ada balasannya, biarkanlah dia saja yang menanggung semuanya. Di malam harinya, 7 pendekar aneh yang sedang menunggu Guo Jing, mereka melihat banyak kepala tengkorak yang berlubang. Jen E, kakak pertama atau orang yang dulu pernah dibuat buta oleh Cao Feng, ia tahu kalau itu adalah perbuatan iblis ganda angin hitam. Beberapa tahun ini mereka yang tidak muncul di dunia persilatan, rumor mengatakan kalau mereka sudah mati, namun ternyata mereka masih hidup di tempat ini. Jen E pun yang akan membalaskan dendam kematian kakak seperguruannya, ia sempat meminta para saudaranya pergi namun mereka tidak mau dan akan membantu kakak pertamanya. Di gunung, Cao Feng yang sedang menunggu Xuan Peng tiba-tiba diserang oleh 7 pendekar aneh. Dibuat buta oleh Jen E, tak lama setelah itu datanglah Xuan Peng membantunya. Dia berhasil membunuh salah satu dari mereka dan sangat marah karena Jen E telah membuat istrinya buta. Sempat tidak ingin membunuh Jen E. Hal itu pun membuat Xuan Peng akhirnya dilukai. Dia yang menangkap Guo Jing sempat ingin berdiskusi dengan mereka, namun naas Guo Jing langsung menusuknya dengan pisau. Mengetahui suaminya telah ditusuk, Cao Feng yang akan membunuh Guo Jing namun dihentikan oleh Xuan Peng karena dia masih kecil. Hingga Cao Feng pun yang membawanya pergi dari sana. Saat sekarat, Xuan Peng berkata kalau ia tidak bisa menemani Cao Feng lagi. Dia yang tahu kalau Jen E menyerang mereka karena ingin membalaskan dendam kematian kakaknya. Kini balasan yang dulu Cao Feng katakan sudah tiba. Dan karena Xuan Peng tidak mau hidup tanpa Cao Feng, karma pun akhirnya memilihnya sesuai dengan perkataan Xuan Peng sendiri, kalau ialah yang akan menanggung semuanya. Dia yang tahu kalau balas dendam tidak akan pernah ada akhirnya, Xuan Peng meminta agar Cao Feng tidak lagi menghabiskan hidupnya untuk membalas dendam. Dia juga meminta untuk Cao Feng terus berlatih dengan keras, agar kedepannya tidak ada lagi orang yang berani mengganggunya. Namun Cao Feng yang hanya ingin Xuan Peng hidup daripada terus berlatih, Xuan Peng akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, dan itulah penyesalan terbesar Cao Feng yang berawal dari mencuri kitab 9 yin. 这位啊，是我们的二师兄陈玄风。忽略这良辰美景，岂不是可惜？我真怕你连累，你承受一切。真心相爱，矢志不渝。 Begitulah akhir dari kisah kitab 9 yin, yang setelahnya Cao Feng terus berlatih sesuai dengan permintaan terakhir suaminya itu. Setiap manusia pastinya punya rasa ingin memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya. Namun ketika sudah memilikinya, hal itu malah tidak dihargai sampai akhirnya sadar bahwa semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kehilangan orang yang dicintai bukanlah sesuatu hal yang menyakitkan, karena yang paling sakit itu adalah ketika kau sadar bahwa orang yang kau cintai tidak akan pernah kembali lagi. Perasaan itu seperti menggali lubang di dalam hati. Secerah apapun sinar matahari dan sehangat apapun angin yang berhembus, tidak akan bisa mengisi penuh lubang yang gelap dan dingin itu. Oleh karena itu, hilangkanlah balas dendam dan mulailah kehidupan baru. Karena jika balas dendam disebut keadilan, maka keadilan itu akan melahirkan dendam dan dendam akan menjadi rantai kebencian.